Ya, terima kasih pemirsa, masih kembali di Metro Malam. Pemilu 2014 menjadi panggung bagi berbagai kalangan untuk maju sebagai calon wakil rakyat. Berbagai calon anggota legislatif dari berbagai profesi meramaikan pesta demokrasi mendatang. Selain pertarungan politisi yang sudah berpengalaman, bursa calon legislatif dalam diramaikan dengan calon dari berbagai latar belakang dan profesi. Mulai dari artis, model seksi, mantan narapidana, hingga pedagang. Beberapa nama artis pun bertambah untuk ikut serta dalam pemilu kali ini. Hampir seluruh partai politik peserta pemilu 2014 menempatkan nama-nama mereka sebagai calon legislatif. Di samping berbagai program yang telah disiapkan, popularitas menjadi modal utama sejumlah nama artis dan selebritis di kancah politik tanah air. Tidak ketinggalan model dan penyanyi yang berwajah cantik serta berbadan seksi ikut mencoba peruntungan untuk memperebutkan kursi parlemen sebagai wakil rakyat. Keputusan Mahkamah Konstitusi ternyata membawa angin segar bagi mantan narapidana untuk bisa menjadi caleg dengan berbagai persyaratan. Baru-baru ini juga ramai diperbincangkan nama sejumlah caleg dengan profesi pedagang, tukang sol sepatu, dan tukang es batu yang siap bertarung dengan sejumlah nama yang memiliki modal besar. Segala usaha tampaknya dilakukan sejumlah partai politik untuk menarik simpati masyarakat di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap anggota DPR. Selain itu, keikutsertaan sejumlah kalangan dalam pemilu seakan ingin menampik anggapan bahwa hanya orang tertentu saja yang bisa duduk di kursi parlemen. Namun profesi bukanlah hal terpenting untuk menilai kredibilitas sang calon legislatif. Karena siapapun dan dari manapun, jika terpilih merekalah yang menjadi harapan jutaan rakyat Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Harapan jutaan rakyat Indonesia ini ada di tangan-tangan para wanita seksi kali ini. Tapi kalau ngomong soal selebriti dan seksi, begitu banyak juga selebriti yang terjun di kancah politik Indonesia. Apakah kalian memang terinspirasi ataupun memang ingin memulihkan nama bahwa selebriti juga bisa beraksi menjadi wakil rakyat? Seperti yang Mbak Kamil bilang tadi, penyambung lidah rakyat. Dari Mbak Tata dulu deh. Selebriti, saya sih nggak ada inspirasi artis yang jadi caleg, terus saya mau ikut-ikutan. Saya bukan selebriti juga, saya jadi terkenal juga karena berita-berita soal saya yang model. Saya bukan orang terkenal, terus tahu-tahu mencalonkan diri jadi calon legislatif, jadi nama saya jadi terangkat. Untuk itu, saya pikir saya harus bisa memang memulihkan citra model majalah dewasa, walaupun orang-orang berpandangan negatif karena tidak semua model majalah dewasa, maksud saya tidak semua model itu yang tidak berwawasan, tidak berpendidikan. Karena itu untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, saya pikir ya saya pantas dan saya layak karena setiap orang berhak untuk menjadi wakil rakyat. Oke, kalau Mbak Kamil? Ya sama, kalau inspirasi nggak ada ya Mbak. Karena, role model katakanlah, panutan gitu? Enggak ada sama sekali. Karena gini, Kamil sendiri pribadi, gini, artis itu ataupun penyanyi ataupun model itu kan hanya profesi. 1 jam doang misalnya dia bernyanyi, lebihnya dia itu apa? Warga negara Indonesia kan punya hak yang sama untuk menjadi calon rakyat. Itu ada di dalam pasal 28 yang Undang-Undang Republik Indonesia, bahwasanya berhak bebas gitu loh. Dan negara Indonesia negara demokrasi, makanya ada pedagang dan sebagainya. Jadi artis itu jangan dinegatifkan. Oh, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak diidentikan dengan jangan, negatif salah. Okay. Karena sebelum kita jadi artis, lebih banyak umur kita itu menjadi orang biasa, menjadi mahasiswa, menjadi seorang anak misalnya, ataupun menjadi pengusaha. Ya, jadi artis itu cuma 1 jam cuma 1 jam misalnya Kamil bernyanyi, selebihnya Kamil cuma warga negara Indonesia yang berhak. Tidak dihabiskan dengan 1 jam dong kalau di dapil di daerah pilihan DKI Jakarta 2. Oh ya, kalau seandainya kita jadi calon rakyat, otomatis karir yang kita tempuh sekarang, misalnya nyanyi, tinggalin dong. Udah pasti ditinggalin? Harus. Oke. Bukan lagi pasti, harus. Kenapa? Karena memang kita
pengen bantu rakyat, memang sih apa ya itu tujuan, bukan kita pengen jadi sok-sok mulia, bukan, tetapi kalau kita cuma melihat saja, melihat jadi dari luar, oh seperti ini ya mereka ya, kita pengen coba kita ada di dalamnya, kita membenarkan sedikit aja, ada benang kusut yang di dalamnya, cobalah, itu aja sih. Seandainya pun nggak jadi nggak masalah, yang penting niat kita itu baik. Dan panggilan ini berdasarkan dari teman Kamel juga, udah deh kamu dong jadi ini gitu. Jadi banyak teman yang nyuruh awalnya untuk daerah Menyarankan Medan gitu ya. untuk Oke. awalnya. Nah sekarang kita kembali lagi ke Mbak Tata. Mbak Tata merupakan caleg PKPI nomor urut 6 dari Dapil Jabar 8, Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Kota Cirebon. Apa yang Anda ketahui terakhir informasi mengenai kota yang Anda jadi caleg dari kota tersebut? Terakhir Indramayu banjir. Iya. Apa yang harus Anda lakukan sebetulnya dari perwakilan Jabar 8 yang meliputi Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Ya sekitar? memang saya sampai sejak bencana kemarin saya belum sempat turun lagi ke dapil saya. Tapi ya nanti saya berencana ya nanti kalau memang untuk kampanye ya, untuk membantu masyarakat yang memang kena. Jadi membantunya untuk kampanye aja? Enggak, bukan itu aja kan. Oke. Membantu masyarakat yang memang sekarang sedang kesulitan kena bencana. Dan nantinya mungkin ke depannya saya akan lebih membantu untuk meningkatkan kualitas masyarakat di sana. Seperti apa bentuk bantuannya? Ya kita yang bisa. paling dekat aja rencana dari Mbak Tata melihat para pengungsi banjir katakanlah, lalu akses jalan di sana juga terputus. Ya. Apa yang ada di pikiran Mbak Tata pertama kali untuk membantu? Ini adalah daerah saya. Ya kita bisa salurkan bantuan-bantuan berupa makanan, pakaian. Kalau menyalurkan bantuan makanan dan pakaian, saya juga bukan dapil, saya bisa untuk menyalurkan bantuan makanan dan pakaian. Apa yang konkret sekali yang mungkin menjadi suara hati terdalam dari Mbak Tata? Ya ini kan intinya masyarakat membutuhkan, ini masyarakat kecil membutuhkan hidup yang lebih sejahtera. Nah dengan ini mungkin kita nanti mungkin ke depannya, nggak sekarang, saya bisa untuk Kapan itu kalau nggak sekarang? ya nanti ke depannya lagi. Kalau Kan jadi ini kan caleg kita ini. masih saat-saat penentuan ya Mbak ya. Betul. Nah nanti kalau memang jadi atau tidak pun mereka orang-orang yang sudah membantu saya, yang sudah pernah memilih Siapa yang saya, membantu? Masyarakat itu? masyarakat Cirebon dan Indramayu. Oke, jadi kalau terpilih nanti akan ada selanjutnya. Nah kalau nggak terpilih? Ya kalau tidak terpilih ya saya juga sudah lumayan dekat dengan masyarakat sana. Ya otomatis kita harus tahu terima kasih. Nah Kamel terakhir. Oh Kamel memang udah turun ya, kebetulan lagi pilek nih juga udah turun Lagi kita ke pilek. dapil-dapil. Oke. Artinya Apa yang dilakukan dari seorang Kamel Petir Oh iya, yang mewakili dapil memang kalau Jakarta? untuk kita udah turun, yang jelas Apa kita yang udah dilakukan? sumbangan, kita udah berikan sumbangan. Mereka senang sekali kita datang, kita membahagiakan mereka, melihat mereka aja udah apa ya kita bagikan ya semuanya lah yang mereka butuhin. Walaupun tidak banyak, tidak miliaran, tapi itu uang kita ikhlas, tidak ada kita pengen oh ini karena kita kasih terus kita coblos, kita enggak. Kamel sama sekali nggak bilang oh Kamel caleg loh, enggak. Tapi lebih kepada memang sebelum Kamel jadi caleg pun Kamel memang suka kegiatan sosial. Emang senang karena dalam sosial itu apabila kita kasih 1, Allah kasih kita 10. Jadi untuk itu kebetulan saja di dapilnya Kamel ya sekalian. Dan juga Kamel udah ke Medan ngeliat Sinabung, bukan karena dapil Kamel loh Kamel ke sana, tapi karena Kamel daerah sana, Kamel turun ke sana. Apa yang dilakukan seorang Kamel di sana? Ya ngebantu memberikan sedikit ya, kita ada rezeki, kita Bentuknya belikan bantuan yang mereka butuhkan seperti softtek buat perempuan. Oh, pokoknya, ya bahan-bahan yang mereka butuhkan, pakaian, ya makanan yang mereka butuhkan satu, dan Kamel nyanyi mereka senang banget. Oh jadi juga Itu yang profesi nggak- sebelumnya dimanfaatkan juga dong Iya. berarti untuk meraih perhatian Iya, para warga untuk mereka memilih. mereka pelukin kok mau sih sampai ke sini. Artinya ya inilah Indonesia. Kamel sih ngeliatnya, Kamel cuma memandang Kamel adalah warga anak muda nih, anak muda sekarang yang dari hati nuraninya kepengen Indonesia lebih ini lagi, Lebih maju ya. lebih maju lagi walaupun nggak jadi, ya bolehlah dipimpin oleh orang-orang yang muda. Kenapa? Kamel aja umur segini aja kadang-kadang bisa sakit.
Gimana yang tua mimpin coba? Oke, Mbak Kamel dan juga Mbak Tata, terima kasih sekali atas perbincangan di kontroversi caleg seksi. Semoga juga nanti proyek-proyek atau misi visi yang direncanakan akan bisa dijalankan dengan baik. Ataupun dijalankan orang lain, yang penting Indonesia maju, itu aja. Oke, dan pemirsa demikianlah perbincangan khas Metro Malam di akhir pekan. Kita harus kembali lagi ke Zilvia Iskandar untuk memberikan informasi terkini lainnya masih dalam Metro Malam. Silakan Zilvia.